Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perbandingan pernyataan. Soal-soal seperti ini sebelumnya juga sudah pernah saya bahas ya. Nah, ini perbandingan pernyataannya, kebanyakannya adalah tentang persentase. Oke teman-teman, kita mulai saja pada soal yang pertama. Jika A bilangan yang menyatakan 33/3% dari 25, dan B bilangan yang menyatakan 1/3 dari 19. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita perlu mengubah bentuk persennya ke dalam bentuk pecahan biasa ya, agar gampang kita melakukan operasinya. Atau agar gampang kita membandingkannya dengan pecahan yang satunya lagi. Kita lihat dulu yang A. Ini A itu sama dengan 33/1/3% dikali dengan 25. Kemudian 33/1/3 ini bisa kita ubah dalam bentuk pecahan biasa. Jadinya adalah 33 dikali 3, kemudian ditambah dengan 1. Ini tambah ya, dan ini perkalian. Nah, seperti itu caranya teman-teman. Jadi 33 kali 3 adalah 99. Jadi tambah 1 jadinya 100. Nah, penyebutnya tetap. Kemudian karena ada persennya, persen itu kan berarti per 100. Jadi 1/100 dikali dengan 25. Ini bisa habis, jadinya adalah 1/3 dikali 25. Nah, kemudian kita cari lagi yang B. B merupakan bilangan 1/3 dari 19. Nah, berarti gini nih. Nah, seperti video yang sudah saya post sebelumnya, saya lupa judulnya apa, coba teman-teman cek ya. Itu tentang trik-trik menyelesaikan pecahan kalau saya tidak salah. Ada juga soal yang tipenya seperti ini. Untuk soal dengan tipe seperti ini kan perbandingan pernyataan ya. Coba perhatikan di sini ada bilangan yang sama ini. 1/3 dengan 1/3 di A ataupun di B. Nah, untuk kasus yang seperti ini, kita tidak perlu mengalihkan 1/3 kali 25, kemudian 1/3 kali 19, tidak perlu. Kita cuma cukup membandingkan antara bilangan yang tidak sama saja. Jadi, yang 1/3 ini kita abaikan ya. Jadi, yang kita bandingkan adalah 25 dengan 19. Antara 25 dan 19, mana yang lebih besar? Tentunya 25. Jadi, jawabannya adalah A lebih dari B, yaitu yang C. Nah, gitu teman-teman triknya. Oke, kita langsung ke soal nomor 2. Nilai Q pada persamaan di atas adalah, kita langsung kali silang aja. Ini bisa kali silang ke sini dan ini ke sini. Jadinya Q kuadrat sama dengan 12,5% dikali dengan 32. Nah, sama seperti tadi, kita ubah bentuk persennya ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, 12,5 ini, kalau kita buat dalam bentuk lingkaran seperti ini ya, teman-teman. Anggap satu lingkaran ini adalah 100%. Berarti kalau dibagi 4 jadinya 25% untuk masing-masingnya ya. 25%, ini 25%, ini 25%. Sehingga totalnya adalah 100%. Nah, sekarang kita punya 12,5%. Kalau 12,5% artinya kalau kita bagi ini, bagi 2 masing-masingnya, jadi setengah dari 25 ini adalah 12,5%. Ini 12,5%. Nah, seperti itu. Jadi kalau 25%-nya tadi adalah 1/4, maka untuk 12,5%-nya tentunya adalah 1/4 dibagi 2, yaitu 1/8. Ini 1/8. Atau bisa juga kita lihat dari banyak bagian yang kita bagi ini. Ini kan ada 8 bagian nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan? Jadi kalau diambil satu bagian aja, itu sama dengan 1 dari 8. Nah, gitu maksudnya teman-teman. Jadi 12,5% itu sama dengan 1/8. 1/8 dikali 32. 1/8 kali 32 itu sama dengan, ini 4 ya. Jadinya Q kuadrat sama dengan 4.
Nah, harusnya Q-nya ini hasilnya adalah plus minus akar 4. Sama dengan plus minus 2. Nah, tapi di sini kan cuma ada angka yang positifnya saja yang diambil. Berarti oke, jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 3. Jika A bilangan yang menyatakan 1/50 dari 1312 dan B adalah bilangan yang menyatakan 21/4% dari 131 2/10, maka pernyataan manakah yang benar? Nah, sama seperti tadi, kita ubah dulu bentuknya ke dalam bentuk pecahan biasa. Kita lihat dulu, A sama dengan 1/150 kali 1312. Kemudian, B sama dengan 21/4% dari 1312/10. Nah, yang A ini kita biarkan seperti itu tetap. Yang kita ubah adalah yang B. Kita lihat ya, yang persennya biarin dulu aja. Dikali dengan 131 2/10 ini bisa kita ubah menjadi pecahan biasa. Ini dikali ya, kemudian ditambah. 131 kali 10 sama dengan 1310 ditambah 2, jadinya adalah 1312. Jadi ini 1312 dibagi dengan 10. Oke, kita ubah yang bagian ininya lagi ya. Bagian persennya. 21/4 itu sama dengan 4 kali 20 sama dengan 80, kemudian ditambah 1, 81/4. Kemudian persennya kan sama dengan 100/100 ya, 1/100 dikali dengan 1312/10. Nah, ini sama juga dengan 81 dibagi dengan 4000. 4 kali 100 kali 10 sama dengan 4000. Kemudian dikali dengan 1312. Nah, sekarang kita lihat di sini ada dua bilangan yang sama, 1312 dengan 1312. Jadi, kalau ada dua bilangan yang sama seperti ini, sama dengan soal sebelumnya, berarti yang kita bandingkan itu adalah ininya yang tidak samanya, yaitu 150 dengan 1/150 dibagi dengan 81/4000. Ini nih. Ini yang kita bandingkan ya. Nah, kira-kira mana yang lebih besar? Teman-teman masih ingat nggak cara membandingkan antara dua pecahan yang seperti ini? Kita misalkan ini ya, kita tempatkan di sini aja. 1/150, ini 81/4000. Nah, ini kita kali silang aja, jadi ini 4000. Kemudian 150 dikali 81. Nah, kira-kira antara 4000 dan 150 kali 81, mana yang lebih besar? Tentunya yang ini ya, yang lebih besar, 150 dikali dengan 81 itu sudah jelas. Nanti hasilnya adalah puluhan ribu itu, atau bisa jadi ratusan ribu. Nah, dicoba aja nanti. Yang jelas itu akan lebih besar daripada 4000. Ini kan cuma ribuan ya kan. Jadi, jawabannya adalah ini mewakili yang A tadi dan ini yang B. Jadi, A kurang dari B. Maka jawabannya adalah yang A. Nah, gitu caranya teman-teman. Soal berikutnya. Jika X adalah 12,11% dari 0,34 dan Y adalah 34% dari 0,1211. Nah, oke, kita lihat dulu. Yang X 12,11% dari 0,34. Kemudian Y adalah 34% dari 0,111.
Jadi 12,11% ini itu kan sama dengan 12,11 dibagi dengan 100 kan. 12,11 bagi 100 dikali dengan 0,34. Kemudian 34% ini sama dengan 34 per 100 dikali dengan 0,1211. Jadi 12,11 dibagi 100 kan sama dengan 0,1211 dikali dengan 0,34. Kemudian untuk yang ini jadinya 0,34 dikali dengan 0,1211. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kedua bilangan ini tanpa kita kali pun sudah tahu kita ya bahwa X-nya itu sama dengan Y. X sama dengan Y. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nilai 20% dari 15% dari 200 adalah berapa? Kita ubah langsung ke dalam bentuk pecahan biasa. 20% ini sama dengan 20 per 100. Kemudian 15%, 15 per 100 dikali dengan 200. Nah, sekarang kita lihat apa yang bisa dibagi kira-kira. Ini, coba ya. Jadi, nah 20 dengan 100 juga bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 20, jadinya 1/5. Kemudian 5-nya bisa disederhanakan dengan 15 ya. Sama-sama bagi 5, ini jadinya 3. Jadi hasilnya adalah 1 kali 3 kali 2. Sama dengan 6. Ini ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke teman-teman, demikianlah soal yang dapat saya bahas pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.